Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita angkat kedua belah tangan kita tundukkan kepala kita, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan pertinggilah kecerdasan. Amin ya Rabbal. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia pada saat ini. Dengan adanya listrik, alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian dapat berfungsi dengan baik. Apa saja alat elektronik di rumah kalian yang menggunakan listrik? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bagus. Alat elektronik yang membutuhkan listrik diantaranya ada televisi, ada kulkas, ada mesin cuci, ada blender, dan masih banyak lagi. Listrik yang kalian gunakan selama ini tersusun dari beberapa komponen dan juga rangkaian listrik. Komponen listrik sederhana yang bisa kalian temukan di rumah yaitu contohnya adalah stop kontak, saklar, kabel, dan juga baterai. Sedangkan komponen listrik adalah rangkaian-rangkaian yang membentuk sebuah aliran listrik. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Ada apa saja? Kalian perhatikan ya nak. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu ada rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri dan paralel dibedakan lagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka. Artinya rangkaian listrik tersebut tidak ada aliran listriknya, sehingga lampu ataupun alat-alat elektronik tidak dapat digunakan. Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik di mana arus listriknya itu dapat mengalir, sehingga listrik lampu ataupun alat elektronik dapat kalian gunakan. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik seri. Perhatikan slide berikut ini ya nak. Rangkaian listrik seri bentuknya seperti ini. Nah, anak-anak harus perhatikan ya. Bagaimana sih ciri-cirinya? Apa saja ciri-ciri rangkaian listrik seri? Berikut adalah ciri-ciri rangkaian listrik seri. Ciri yang pertama yaitu rangkaian listrik dipasang secara berderet atau sejajar seperti ini. Jadi lampu 1 dan lampu 2 dipasang secara sejajar atau berderet. Yang kedua, jika salah satu lampu padam atau mati, lampu yang lain ikutan padam atau mati. Dan yang ketiga, lampu rangkaian listrik seri lebih hemat biaya. Mengapa? Karena kabel yang digunakan untuk membuat rangkaian listrik seri itu lebih sedikit. Yang keempat, nyala lampu lebih redup karena arus listrik yang digunakan hanya satu arah. Dan yang terakhir, rangkaian listrik seri bisa kalian lihat ada di lampu hias. Ini adalah ciri-ciri rangkaian listrik seri. Sekarang kita ke ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel dipasang secara bersusun atau bercabang. Nah, seperti ini ya nak. Ini disebut bersusun atau dia bercabang-cabang. Jika salah satu lampu mati atau padam, lampu yang lain tetap menyala. Kenapa? Karena arus listrik dari rangkaian paralel bercabang-cabang. Yang ketiga, rangkaian listrik paralel lebih boros listrik karena menggunakan kabel yang lebih banyak. Yang keempat, nyala lampu lebih terang. Dan yang kelima, rangkaian listrik paralel dipakai di rumah-rumah. Apa yang
terjadi jika di rumah kita menggunakan rangkaian listrik seri? Ada yang tahu jawabannya? Pinter. Jika di rumah kita menggunakan rangkaian listrik seri, yang terjadi adalah jika ibu kita mematikan lampu kamar mandi, sedangkan kamu lagi belajar di kamar, otomatis lampu di kamar kalian juga akan ikutan mati. Bagus. Karena tadi sifat rangkaian seri adalah jika satu lampu mati atau padam, yang lainnya ikutan mati atau juga padam. Makanya di rumah-rumah dipakailah rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang supaya kalian lebih tahu bagaimana cara kerja rangkaian listrik seri dan paralel, yuk kita melakukan percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Yang pertama yang kita butuhkan adalah kabel. Kabel merah hitam sepanjang 1 meter. Kalian, ingat ya nak, kalian harus memilih kabelnya yang lapisannya itu karet, bukan yang plastik. Karena apa? Agar ketika kita nanti mengeluarkan tembaga dari kabelnya cukup mudah. Yang kedua, kita butuh saklar. Ada baterai, ada dudukan bohlam, ada penggaris, gunting, solatip, dan juga alat untuk menaruh rangkaian listriknya. Jika kalian di rumah punya kardus juga bisa, pakai papan jalan juga boleh untuk alat rangkaian listriknya. Nah, pada percobaan kita kali ini, Ibu tidak sendirian. Ibu akan ditemani oleh salah satu guru kalian. Siapakah dia? Kita panggil, ini dia Bapak Sahrul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah baik ya Pak. Hari ini kita akan melakukan percobaan membuat rangkaian listrik Pak. Siap. Nah, rangkaian listrik yang akan kita ajarkan ke anak-anak ada 2 Pak, yaitu seri dan paralel. Seri paralel. Oke. Ya, siap ya Pak. Ya. Langkah pertama adalah ini kan kabelnya ada 2 nih Pak, merah dan hitam. Jadi nanti Bapak, nah kita ini dulu nih Pak, kita pisahkan dulu Pak kabel merah dan hitamnya. Kita pisahkan menjadi 2. Ya. Bisa, Pak? Ya, sip. Nah, kita putusin aja Pak. Oke. Jadi anak-anak, langkah pertama kalian adalah memisahkan, ya kan, bagian merah dan hitam pada kabel. Oke. Nah, setelah dia putus kayak gini, anak-anak bisa ukur kurang lebih 10 cm, ya kan, menggunakan penggaris yang ada di rumah. Nah, kalian ukur nih 10 cm, ya nak, kira-kira 10 cm. Kita potong-potong nih Pak. Kita butuh 10 Pak. 10. Ya, nanti Warna merah? merah 5, berarti hitamnya 5 Pak. Ya. Karena ini sudah diukur. Ya, nanti itu buat Kita tinggal contoh. gunting saja. Betul. Oke. 1. 2. 3. Nah, kenapa kita butuh 10 ya nak? Karena kita akan membuat 2 rangkaian. Jadi kita buat sekaligus ya. Nah, sekarang yang warna hitamnya Pak. Oke. 1. 2. Nah, ketika nanti anak-anak mencoba percobaan ini di rumah, kalian bisa minta bantuan mama ataupun kakak ya nak, untuk mendampingi kalian dalam membuat rangkaian. Nah, setelah kita gunting-gunting menjadi seperti ini, nah tugas kalian yang berikutnya adalah mengeluarkan tembaga dari kabel. Nah, di kabel ini nih Pak nih, kita akan mengeluarkan tembaganya. Oke. Caranya adalah kita gunting dulu sedikit ya, kurang lebih 3 cm ya nak. Nah, kita kasih sedikit aja tanda. Tujuannya apa? Agar tembaganya mudah dikeluarkan. Supaya mudah ya Bu. Ya, kita putar-putar Pak, ya kan? Kita tarik dia pelan-pelan.
Tarik keluar deh tembaganya. Nah, kayak gini nih Pak nih. Oke, siap. Saya coba dulu ya, Bu. Oke, silakan. Oke. Kita putar-putar, kita tarik. Ya. Iya. Nah, keluarkan tembaganya. Keluar. Sekarang kita lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Sebelahnya nih Pak, sama. Gunting sedikit pembungkus kabelnya. Kita putar-putar. Nah, sudah kuat kayak gini ya nak. Sisi yang satunya dan satunya lagi. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Iya. Sip. Nah, sudah seperti ini kan dia bentuknya belum rapi nih Pak. Nah, supaya dia rapi dan bisa masuk ke dalam dudukan bohlamnya, kita putar-putar Pak, biar dia rapi. Diputar-putar ya nak. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Sebelahnya sama Pak. Sip, sudah. Nah, sip. Nah, sekarang sudah. Ini contohnya ya nak. Kalian bisa lakukan di rumah. Sekarang tugas kita adalah memasukkan si tembaga ini Pak ke dalam dudukan bohlam. Oke. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu bohlamnya ke dalam dudukannya. Oh, Pak, bisa kan Pak? Bisa. Tenang Bu, ini mainan saya juga ini. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan dari sisi satunya. Oke. Jangan lupa diikat. Nah. Sekarang kita masukin lagi sisi sebelahnya Pak. Oke. Sisi yang satu itu kabel yang hitam, yang satunya kabel yang merah. Oke, seperti ini. Sudah, usahakan kabelnya itu nempel dengan dudukannya ya. Nah, harus nempel. Nah, jika sudah kita masukkan lagi yang satunya Pak. Kita melakukan percobaan rangkaian seri hanya butuh 2 bohlam saja ya nak. Kita masukkan lagi ke sisi sebelahnya. Masukkan lagi. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, Bu. sekarang kita masukin lagi ke yang satunya Pak. Lubang yang satunya lagi ya nak. Oke, Nah. selesai. Ujung kabel yang satu ini nanti akan kita hubungkan ke saklar Pak. Oke. Saklar. Kemudian satu lagi ya, Bu. Iya, satu lagi. Dan kita butuh satu lagi buat di sisi saklarnya. Oke. Nanti kan itu buat baterai. Baterai. Oh iya. Nah, Betul. baterainya kita butuh 2 ya nak. 1 juga boleh. Nah, baterai ini nanti kalian gabung. Sisi negatif dan positifnya kalian gabung. Ingat ya, negatif dan positif, bukan negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Nanti dia tidak akan menyala. Nah, setelah ini ya nak ya, kita gabung. Nanti kita bungkus Pak pakai selotip. Tujuannya apa? Agar si baterai ini tidak jalan-jalan atau bergerak-gerak. Oke, cukup. Kita langsung ya. Ya, kita coba ya Pak. Kita coba. Selotip aja Pak.
akan on off juga. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri rangkaian seri tadi ya nak. Nah, tadi apa rangkaian seri ya? Jika salah satu lampu padam atau mati, nah lampu yang lain ikutan padam atau mati juga, ya kan? Oh, kita masukkan lagi coba. Nah, ini adalah ciri rangkaian seri. Mudah kan nak? Ya, sekarang kita akan ke rangkaian paralel. Langkahnya sama Pak, rangkaian paralel. Cuma bedanya tadi rangkaian paralel dipasang secara bersusun. Jadi kita biarkan, kita masukkan ya kan kabelnya ke dalam bohlam, kita masukkan lagi ke sisi yang sebelahnya. Nah, kalau tadi seri dia sejajar, kalau paralel sekarang bersusun Pak. Jadi ini kabel yang satunya kita masukin ke lubangnya lagi. Siap, siap. Nah, siapa yang mau lihat? Buria masukin. Sudah. Nah, seperti ini ya nak bentuk rangkaian paralel. Kalau tadi seri seperti ini, kalau paralel seperti ini. Langkah berikutnya adalah, jadi ingat, kalau rangkaian paralel dalam satu lubang itu ada 2 kabel Pak. 2 kabel. Nah, kalau seri kan tadi satu lubang, iya, cuma satu. Sekarang yang campuran, ini kita akan masukkan lagi kabelnya ke dalam lubang. Ya, ke dalam lubang dudukan bohlamnya. Jadi ingat ya nah bedanya. Jika rangkaian paralel. Oke, saya masukkan ke dalam. Nah, yang kenceng ya nak, agar aliran listriknya nanti bisa mengalir ke bohlam. Oke, seperti ini. Nah, sekarang yang satunya lagi Pak, lubang yang satunya. Oke, selesai. Nah, sudah selesai. Langsung deh kita hubungkan ke baterai. Kira-kira nyala atau tidak ya? Coba kita kali ini. Bisa kayaknya ini Bu. Kita Bisa coba ya dulu Pak. ya. Ya. Loh, kok lebih terang ya Bu? Iya, lebih terang kan nyalanya? Iya. Nah, sesuai tadi ciri-ciri rangkaian paralel, nyala lampu lebih terang. Apa yang terjadi jika satu lampu padam atau kita cabut? Wah, ternyata masih menyala. Beda dengan yang tadi Pak, yang seri. Kalau seri kita cabut, apa yang terjadi Pak? Mati semuanya. Mati semuanya, ya nak? Iya. Mudah kan? Kalian bisa mencoba rangkaian seri dan paralel di rumah. Jika rangkaiannya sudah selesai, nanti kalian bisa menghiasnya Pak di alas kayak gini nih, bisa taruh di kardus ataupun papan jalan. Ya, seperti ini. Kalian nanti bisa tempelkan dengan menggunakan selotip. Ya, tidak jatuh seperti ini. Bagaimana? Mudah kan nak? Mudah nggak Pak? Mudah banget Bu. Mudah ya. Pesan ibu, ketika nanti kalian melakukan percobaan ini, jangan lupa ya minta bantuan mama ataupun kakak yang ada di rumah. Iya. Sudah Pak? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.